Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sukajadi dan yang mewakilinya, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 2 Sukajadi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan nanti dipandu oleh Ibu Wawat Uswatun Hasanah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, adapun acara yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Doa, dan yang keempat penyampaian materi oleh Ibu Wawat. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Indri Andriani. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia. Selanjutnya untuk kelancaran acara pada hari ini, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Yesi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk acara ini agar diberikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yesi. Dan selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wawat Uswatun Hasanah. Kepadanya disilakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pengatur acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang saya hormati rekan sejawat ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Karena kebetulan di sekolah kita tidak ada bapak guru, hanya ibu guru. Alhamdulillah, dengan kekuatan ibu-ibu guru, insya Allah SDN 2 Sukajadi mampu menjadi sekolah yang terdepan dan dapat menghasilkan atau melahirkan para peserta didik yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Wawat Uswatun Hasanah sebagai guru kelas 1 di SDN 2 Sukajadi, dan juga pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan diseminasi budaya positif dalam tugas CGP Angkatan 11 Modul 1.4. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya yang menyempatkan untuk mengikuti kegiatan acara ini sekaligus membantu tugas saya. Baiklah rekan-rekan semuanya, di tengah hari yang mulai konsentrasi semakin memudar dan tidak fokus seperti biasa di setiap kegiatan pembelajaran, baik itu di sekolah, di kelas, biasanya yang pertama untuk melatih fokus anak, biasanya kita melakukan apa? Ice breaking, betul. Jangankan untuk anak-anak ya Ibu, mengingatkan. Saya juga kemarin waktu CGP selalu ingin malah diminta untuk dimasukkan ke dalam keyakinan kelas untuk melakukan ice breaking. Itu salah satunya, yaitu untuk membuat anak-anak fokus. Kemudian apa lagi? Supaya tidak jenuh, betul. Apa lagi? Ya, supaya lebih segar saja suasananya, betul. Baik, pada kesempatan ini saya sebagai guru kelas 1, kelas rendah harus lebih sering memberikan ice breaking. Kelas rendah 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 juga SMP, SMA harus itu dikasih ice breaking ya, agar anak-anak tidak jenuh. Dan juga untuk mengumpulkan fokus mereka gitu. Baik, masih ingat topik fokus? Baik, ada yang mau memberi contoh Bu Indri? Ya, coba fokus, ayo berdirinya ke depan dulu. Ayo mangga Bu Indri akan memberikan ice breaking, tepuk fokus ya, dan semoga bisa diterapkan juga di kelas kita.
Baik, di sini saya akan mencoba memberikan ice breaking berupa tepuk fokus ya. Misalkan seperti ini. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ya, terima kasih Lili. Ayo kita lakukan sama-sama ya. Biar dipraktekkan juga di kelasnya masing-masing dan sudah mungkin ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ibu-ibu hebat ya. Terima kasih. Supaya suasananya tidak terlalu tegang. Kenapa tegang ya? Karena ada kamera di belakang. Baik. Terima kasih Ibu. Pada kesempatan kali ini yaitu saya akan memaparkan materi diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan. Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang empat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini dengan tema kita hari ini, apa yang disebut dengan disiplin positif? Ada yang tahu? Baik, ini adalah pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Contohnya? Hukuman yang tidak bukan seperti fisik. Hukuman yang bukan seperti fisik. Ya, bagus. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, nanti kita akan paparkan di sini ya. Apakah ini sesuai atau tidak? Mohon maaf. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Dan itu merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, lampiran 1 dasar-dasar pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa peserta didik itu diibaratkan tanaman yang kita tanam dan kita sebagai petaninya. Jadi seperti apa kita merawat tanaman tersebut? Seperti seorang guru merawat atau menjaga, memelihara peserta didiknya. Mohon maaf. Selanjutnya, Bu Rani punten lah. Makna kata disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Seperti tadi menghukum walaupun dengan misalkan memberikan tugas yang lebih banyak seperti itu. Disiplin sebaiknya dilakukan karena adanya motivasi internal. Bagaimana kita menumbuhkan, memberikan kesadaran kepada peserta didik. Selanjutnya, disiplin positif bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nilai-nilai kebajikan universal menurut Diana Gosen 1998
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi yang lebih baik itu menanamkan nilai-nilai kebajikan itu melalui motivasi dari dalam, bagaimana kita memotivasi peserta didik tersebut. Nah, salah satu beberapa di antaranya yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dasar profil pelajar Pancasila, apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Untuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang motivasi lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti apa? Kalau di kelas misalnya, contohnya hadiah nanti kalau misalkan yang bisa menjawab ke depan dapat uang 2.000. Itu contoh motivasi eksternal juga. Apakah itu boleh? Boleh, tapi menurut BPGP nomor sekian bahwa sebisa mungkin itu dikurangi. Jadi yang paling penting itu menanamkan kesadaran dari peserta didik bagaimana caranya agar dia lebih tertarik gitu ya terhadap materi tersebut daripada diberikan iming-iming atau hadiah. Tapi itu juga bukan sebuah kesalahan ya. Untuk kemudian motivasi internal tujuan disiplin positif yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menanamkan bagaimana cara mereka menghargai diri mereka sendiri. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja Bu Ati 5 kebutuhan dasar manusia? Cinta kasih. Semua orang ingin disayangi. Itu naluri manusia, ya. Semua orang pasti itu wajar. Kemudian penguasaan, kekuasaan, kemudian kesenangan, misalkan healing, itu juga kebutuhan dasar, ya. Selanjutnya kebebasan dan survival. Nah, setiap perilaku manusia yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dasarnya. Terkadang itu tidak kita sadari, namun itulah yang kita butuhkan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi bukan hanya sekedar ingin gak mau diperintah, bukan hanya itu yang dikatakan merdeka, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu juga bagian dari merdeka. Nah, kemudian budaya positif terdiri dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Lingkungan positif sebagaimana Ibu ketahui mungkin sudah tahu ya. Kemudian keyakinan kelas juga bisa kita laksanakan di kelas. Kemudian peraturan kelas. Nah, pertanyaannya karena apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas berbeda atau sama? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas berbeda atau sama? Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama, Ya. kalau peraturan kelas peraturan yang dibuat oleh sekolah oleh guru gitu. Ya, tepuk tangan buat Ibu Mumur biar tidak ngantuk ya. Terima kasih. Baik, kita akan bahas nih keyakinan kelas, yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini contohnya ya, pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba perhatikan, ini peraturan ya. Kalau keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ibaratnya kalau peraturan itu menekan, mau tidak mau harus gak ada
Gak ada bisa tawar menawar, biasanya seperti itu ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, betul yang tadi Bu Mumus katakan ya. Kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menurut Gosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik karena bersama-sama dilakukan ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Baik, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih terpampang nyata biasa kalau peraturan ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas setiap kelas sama atau berbeda? Berbeda ya, tergantung kesepakatan kelasnya masing-masing. Di sini tertera pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak dalam kata yang negatif, seperti contoh, jangan membuang sampah sembarangan, misalkan jangan masuk terlambat. Nah itu diganti kata jangannya. Atau tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah, misalkan itu kata tidak bolehnya diganti. Coba ada yang bisa mengganti. Bagaimana dengan jangan membuang sampah sembarangan, silahkan diganti. Itu kan negatif ya, jangan. Hindari kata jangan, hindari kata tidak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, bagus, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi contoh keyakinan kelas. Ada lagi? Misalkan tidak boleh berkelahi. Bisa diganti dengan apa? Tidak boleh berkelahi di kelas. Bisa diganti dengan apa? Menuju tengah siang ya. Kemudian apa? Tidak boleh berkelahi di kelas. Silakan diganti kalimatnya. Itu kan tidak boleh. Nah, diusahakan jangan menggunakan kalimat negatif. Ada? Diganti dengan hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Banyak ya. Nah, diusahakan untuk membuat keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata negatif. Selanjutnya, nah ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas seperti yang ibu lihat. Peraturan selalu kembalikan ke buku, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bisa dirubah kalau keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Contohnya, berarti harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Beda gak sih ke hatinya? Beda gak? Sama gak? Gimana sih nyampe ke hatinya? Misalkan dilarang melakukan kekerasan atau langsung dilarang mengganggu orang lain dengan menghormati orang lain. Beda ya ke hatinya ya. Antara peraturan dan keyakinan tentu beda. Dan selanjutnya sampai dengan jangan berlari-lari di kelas atau koridor, menjadi keselamatan atau menjaga keselamatan dan keamanan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya tindakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini antara hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman berarti saya tidak akan terlambat lagi karena berarti disuruh mencatat. Kalau ini konsekuensi, nah perbedaannya bisa dilihat ya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, untuk hukuman, imbasnya yaitu hukuman akan menyakitkan, membuat siswa tidak nyaman.
murid jadi takut ketemu kita sebagai gurunya. Memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, ibaratnya tidak percaya diri, ibaratnya merasa menghadapi teman-temannya merasa malu seperti itu. Jadi tidak pede ya. Selanjutnya untuk penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal, konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi bukan tidak boleh ya, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu dari konsekuensi konsep disiplin dengan identitas sukses. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, ini yang akan berkaitan erat ya dengan budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, jadi cenderung tidak minder. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi sebagai guru harus bisa mengarahkan ke arah tersebut, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi membentuk karakter siswa. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh menghukum. Guru menghukum siswa tersebut, contoh hormat bendera selama 10 menit. Kalau mengambil kita secara konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian, ini 5 posisi kontrol restitusi. Guru di sini sebagai posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, yang paling bagus, yang paling utama di sini guru sebagai apa? Teman dan manajer. Yang lain? Ya, nanti akan kita lihat selanjutnya, nih. Baik, masuk ke sini. Kita akan saksikan video berikut. Kamu yang terbaik untukku. Bisa dipulkan ya? Baik Kenecer baru 100% food grade dengan teknologi Randall Clear. Berikut adalah contoh 5 posisi kontrol di sekolah. Kali ini saya akan memberikan contohnya guru siswa di SMA ya, karena saya tidak memiliki siswa SD, jadi ini contohnya untuk guru SMA. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat
kalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah tadi contoh guru sebagai penghukum ya, di mana nadanya sudah terlihat begitu keras, tegas, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan gitu ya. Selanjutnya posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah tadi menunjukkan posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, jadi nadanya lebih rendah, ingin memelas, lebih ingin diperhatikan ya. Selanjutnya sebagai posisi guru sebagai teman, seperti apa nadanya kita perhatikan. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya yaitu posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selanjutnya yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itulah tadi contoh 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang ada sebagai penghukum. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai teman, betul. Sebagai manajer yang paling bagus. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai pemantau. Nah, kalau apakah kita sudah masuk sebagai seorang guru, sudah masuk ke posisi yang mana? Jadi kalau posisi manajer itu yang paling bagus, berarti harus dikembalikan lagi ke keyakinan kelasnya untuk setiap kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Oleh sebab itu sangat penting sekali membuat keyakinan kelas. Baik, selanjutnya. Untuk program kebajikan atau apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Untuk pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, contoh rasa empatimu besar sekali untuk situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya cek untuk pembuka, saya menghargai contoh nilai kebajikannya, kepedulianmu pada situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Selanjutnya pada tahap pembuka ada lagi terima kasih. Kemudian nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu pada situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Selanjutnya, nah kita akan menghadapi segitiga restitusi. Apa itu sih segitiga restitusi? Nah di sini ada bagian dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan pada keyakinan kelas. Selanjutnya di sini ada kalimat-kalimat seperti apa yang masuk pada menstabilkan identitas. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah membuat kesalahan. Kalau pada validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya yang terakhir itu kembalikan ke keyakinan kelas ketika anak sudah sedang melakukan kesalahan dan kita melakukan mengintegrasinya, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi apa? Orang seperti apa ke depannya? Next. Kita akan saksikan contoh kasus pada segitiga restitusi. Contoh segitiga restitusi dan contoh kasusnya bagaimana cara kita
menghadapi masalah anak yang bermasalah dengan melakukan dan mempraktekkan segitiga restitusi di sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Agus Dianto, guru SMP Negeri 1 Baturno, Kabupaten Wonogiri, calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Kali ini saya akan menyampaikan praktek segitiga restitusi terhadap murid sebagai demonstrasi kontekstual modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Salah satu budaya positif yang dilatihkan kepada kami melalui pendidikan guru penggerak adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi digambarkan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kali ini saya akan menyampaikan simulasi praktik segitiga restitusi melalui skenario sebagai berikut. Ini kesalahannya datang terlambat dan setiap mengikuti pembelajaran tidak fokus atau mengantuk. Nah, bagaimana praktik segitiga restitusi pada masalah tersebut? Silakan simak video berikut ini. Egi, apa kabar hari ini kan? Egi, begini, Bapak perhatikan beberapa kali Anda datang terlambat ke kelas. Benar begitu? Benar. Oke, Bapak juga cermati beberapa tugas tidak kamu kerjakan, Egi. Benar? Iya. Baik, Egi, kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu tempatnya salah, itu ya Egi ya. Tentu kita ingin memperbaiki diri kita dari kesalahan ini. Benar atau tidak Egi? Iya, Pak. Baik, Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah, gitu. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahanmu ini. Nah, kamu punya alasan ya? Kenapa melakukan itu? Kenapa datang terlambat? Kenapa tugas-tugas terabaikan? Gimana ya? Ya, karena setiap pagi saya kembali jualan. Dan ini juga menyebabkan saya sering terlambat mengerjakan tugas-tugas saya. Oh begitu, jadi ibumu jualan setiap hari ya? Dan kamu membantu. Baik Egi, terkait ini Bapak bisa membantu nanti komunikasi dengan orang tuamu sehingga tidak lagi membebani kamu begitu ya Egi. Dan kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan komunikasi dengan orang tua saya agar tugas-tugas di rumah tidak punya waktu dan sosial. Oh gitu, termasuk mengatur waktu pun lebih baik lagi ya Nak ya. Oke, berarti permasalahannya bisa diatasi ya Nak ya. Baik, terima kasih Egi. Awalnya saya takut ketika dipanggil oleh guru. Saya kira saya akan dihukum dan dimarahi. Ternyata tidak. Saya senang. Saya malah diajak untuk mencari solusi untuk menghadapi permasalahan saya. Ya, baik. Supaya tidak mengantuk, kita akan mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, silakan yang mau ke depan yang akan menjadi murid dan menjadi guru. Bu Indri dan Bu Wita, mangga kapayun. Bu Indri sama Bu Wita. Sok, Bu Rani, siapa yang menjadi guru dan siapa menjadi murid? Contoh kasusnya misalkan siapa yang jadi murid? Siapa yang jadi murid? Oh itu yang kelas bawah aja, kasihan ya. Jadi murid, jadi kesalahannya contohnya dia mencoret-coret dinding sekolah ya. Mencoret-coret dinding sekolah dan bagaimana Bu Indri sebagai gurunya menyikapi siswa yang bermasalah seperti itu dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama tadi apa?
menstabilkan identitas. Bagaimana caranya untuk mengembalikan kepada siswa tersebut bahwa kita itu manusia yang selalu berbuat salah, tapi dengan tidak menodong atau membuat benar-benar dia itu bersalah. Atau kemudian yang kedua, menanyakan alasan kenapa melakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembalikan pada keyakinan kelas. Itu contoh segitiga restitusi. Mangga Bu Rani sama Bu Indri. Niki, Bu berarti siswanya di sini ya. Silakan. Ya, itu di kursi. Oke, kursi lagi. Bu Rani teh, jadi ada yang melaporkan temannya Bu Rani kalau Bu Rani itu mencoret-coret dinding kelas, melaporkan ke wali kelasnya. Jadi kalian sedang berakting, berpura-pura jadi guru dan murid ya. Silahkan, ini ceritanya Bu Indi sudah memanggil Rani kursinya. Jadi ya silahkan mempraktekkan bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi di sekolah dengan contoh kasusnya. Langsung aja kursinya aja. Sok neng, pura-pura jadi murid kumaha. Rani baru datang dari pintu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Neng duduk Neng. Ada yang Ibu mau tanyakan. Ibu baru katanya Neng Rani itu mencoret-coret dinding kelas. Apakah benar Neng? Iya Bu, benar. Oh, kenapa Neng? Kenapa mencoret-coret dinding kelas? Harusnya akan lebih kreatif lagi kalau misalkan Neng itu mencoret-coret di buku. Gak boleh menggambar apa saja, tapi tidak boleh di dinding kelas, tapi lebih baik di di buku gambar ataupun di kertas kabelan gitu. Supaya ini gitu, supaya tersalurkan kreativitas Neng Rani di buku gambar itu. Kenapa Neng? Kenapa alasan Neng menggambar di papan di tembok di dinding kelas? Kenapa? Karena saya suka menggambar Bu. Kalau menggambar di buku tulis takutnya dimarahin Bu, jadi dicoret-coret bukunya. Saya takut dimarahin ibu guru sama orang tua Bu, jadi saya coret-coret ke tembok. Kan kalau di tembok itu kan tidak bisa dipupus ya. Kalau misalkan digambar itu kan akan lebih bagus lagi diwarnain gitu, Neng. Jangan sekali-kali lagi ya Neng ya. Itu perbuatan yang tidak baik ya Neng ya. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah kalau misalkan ada Baik. Tadi kita lihat apakah Bu Indi sudah melakukan menstabilkan identitas atau tidak. Ya, mungkin karena depan grogi ya. Sama saya juga dulu seperti itu. Jadi langsung ke alasan kenapa melakukan hal tersebut. Jadi biasanya si anak harus diayun ambingkeun heula, harus diberi di empleh-empleh heula, ibaratnya dijunjung heula gitu ya. Ya kalau orang Sunda mah. Nah, kemudian baru menanyakan alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah, dulu juga saya seperti itu sebelum mengenal segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan, bagaimana apakah ada keyakinan kelas di kelas yang berhubungan dengan tidak mencoret-coret dinding kelas. Contohnya misalkan harus menjaga kebersihan kelas, kan mencoret-coret dinding kelas itu tidak baik atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, apakah berarti tadi posisi kontrol guru sudah sebagai apa tadi posisi kontrol gurunya?
Tadi kan ada yang mengatakan bahwa nanti habis istirahat gak boleh sesuai dengan kesepakatan, kembali ke keyakinan tidak boleh istirahat gitu ya, harus menulis. Nah itu berarti posisi guru, kita sebagai guru itu sebagai apa? Tadi ada di video yang sama. Kalau manajer berarti tidak memberikan hukuman, tapi membuat karakter anak nanti coret-coretnya di buku aja ya gitu. Pindahkan di buku, nanti bikinin ibu gambar yang bagus gitu contohnya. Nah berarti itu masuk ke guru sebagai pemantau ya, masuk sebagai pemantau untuk posisi kontrol guru seperti itu gitu. Sebetulnya sih kalau teori gampang ya, kalau misalkan di lapangan ketemu langsung dengan makhluknya rada ngaring hafal lah gitu ya. Selanjutnya oke. Nah untuk selanjutnya kita akan ice breaking dulu ya, biar gak jenuh. Nah ini ibu saya minta berdua-duaan. Silahkan berhadapan. Ini kapengker weh. Nah biar gampang. Ya semi kapengker. Ini ice breaking bisa dipraktekkan juga di kelas, sekaligus mengasah matematika mereka gitu ya. Kita akan suit yang harus jawab. Misalkan Bu Rani ngacungin tangannya 2, Bu Wita 5, berarti langsung jawab perkaliannya. Ya jadi tidak boleh mengulang 2 kali 5 gitu. Misalkan Bu Haji 4, Bu Indri 5, langsung jawab siapa yang paling duluan. Ya, siap? Perkalian. Kalau kelas 1 belum perkalian, saya penjumlahan. Ya. Paheula-heula, itu paheula-heula nggak jawab ya. Siap? 1, 2, mulai. Jawab langsung. Jadi paheula-heula. Sok. 4. Langsung isinya. 4 kali 2 langsung jawab. Sok. Ayo, siapa yang mau menang? Berapa kali? Lanjut. 10. Ya ini 2. Bahan nama jumlah 9 lagi kayak apa? Siap. 4. 12. 2. 9. 4. 10. Oke, tepuk tangan buat kita. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih ya, supaya lebih segar gitu ya, dikasih ice breaking dulu. Di sekolah juga bisa seperti di kelas juga ya. Kalau kelas bawah bisa menggunakan penjumlahan, atau untuk PAI mah bisa menggunakan dengan rukun iman dan sebagainya gitu ya, apa gitu. Selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, gurunya berkata seperti ini ketika anak masalah. Mohon maaf ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, bla 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 bla, silahkan lanjutkan. Ini kata awalnya, kalimat awalnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga dulu pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik misalkan. Dan selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, silahkan, itu contohnya ya. Contoh kata kalimatnya. Selanjutnya, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, cinta, dan belonging, fun, atau survival? Yang kebutuhan dasar ini ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan?
Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini contohnya banyak sekali ya di media-media sosial yang bisa kita lihat. Kemudian menanyakan keyakinan, jadi kembalikan pada keyakinan kelasnya atas kesalahan yang anak tersebut lakukan. Jadi penting sekali kita membuat keyakinan kelas ya. Selanjutnya, nah refleksi. Oke, berarti sudah selesai. Kalau sudah ke refleksi, sampai di sini sebelum refleksi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bu Rani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang sudah Ibu paparkan tadi, ada hal mungkin yang ingin saya tanyakan, yaitu kapan sebaiknya keyakinan kelas dibuat? Terima kasih untuk Bu Rani, sedikit tapi nancep gitu ya. Kapan keyakinan kelas itu dibuat? Keyakinan di kelas itu dibuat biasanya yang paling baik itu sebelum tahun ajaran ya. Pas pertama dibuat bersama, siapa yang membuatnya? Namanya keyakinan kelas adalah warga di kelas tersebut. Kalau guru kelas 1, misalkan dengan murid kelas 1, karena saya belum paham, karena banyak yang belum bisa membaca, kalau kelas 1 diganti dengan gambar, gitu keyakinan kelasnya. Untuk kelas 6 misalkan dengan siswa kelas 6 seperti itu, kemudian dipang-pangkan untuk mengingatkan mereka. Ya, terima kasih untuk ya kalau membuat keyakinan kelas bisa dilakukan di awal pembelajaran, di jam pelajaran seperti itu, di jam waktu masuk gitu ya. Baik, setelah pembelajaran tadi, saya ingin merefleksikan biasanya dalam setiap kegiatan pembelajaran baik di kelas itu harus ada refleksi. Biasanya kita melakukan refleksi kepada siswa. Apa contohnya, Bu Rani? Contoh refleksi di kelas. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian belajar ini? Gitu berarti ya. Itu contohnya. Kalau seperti di sini, saya tidak akan berkaitan dengan ini. Saya ingin menanyakan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini dan apa sih yang diperoleh ilmu baru apa gitu. Silakan yang mau memberikan refleksinya. Terima kasih Ibu Wawat, karena memang saya terus terang tidak terlalu memahami tentang materi ini. Jadi setelah mendengarkan pemaparan tadi, misalnya seperti apa sih jenis atau apa tadi, 5 kontrol yang guru tadi, nah itu dan apa ya, membayangkan diri sendiri gitu selama ini jadi yang mana gitu, menjadi guru yang mana. Tapi memang termotivasi ingin menjadi guru yang lebih baik lagi dari yang sudah-sudah, terutama dalam menghadapi anak. Mungkin kita tidak terlalu dipikirkan ketika anak melakukan kesalahan jangan terlalu menghukum, karena selama ini berpikiran dengan menghukum selesai gitu. Ternyata tidak seperti itu. Jadi ketika kita memberikan hukuman pun seperti yang uraian yang tadi, itu pun kalau dengan terpaksa, dan kalau tidak bisa tidak usah dipakai hukuman itu. Nah mungkin itu. Terus juga mungkin nanti kapan-kapan kalau misalnya lebih ini sharing lagi ya Bu ya, karena kadang di lapangan kan kita setiap hari menemukan anak, bertemu dengan anak itu dengan berbagai keunikannya sikap anak selalu berbeda. Sikap hari ini seperti ini, mungkin kadang-kadang waktu kelas 4 atau kelas 5 tidak melakukan hal-hal yang aneh, tapi ketika naik ke kelas tinggi ada perubahan sikap. Nah, cara kita menghadapi anak yang mengalami perubahan, terutama saya guru kelas 6, karena ada beberapa anak yang kadang-kadang sudah mengalami masa pubertas gitu kalau di kelas 6, jadi ada karakter-karakter yang berpindah dari anak-anak ke menuju pubertas. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk refleksinya. Saya juga berharap gitu ya, ilmu di guru penggerak ini sangat bagus gitu ya. Jadi menjadi guru penggerak ini
Mungkin yang pertama motivasinya mungkin materi dulu, tapi kesananya sangat bagus gitu bila kita pelajari ilmu-ilmunya. Dan saya mendukung rekan-rekan semua bisa bergabung dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak gitu ya. Kalau misalkan tidak ingin jadi kepala sekolah, di sana kan ada kesepakatannya, bisa ditandatangani tidak ingin jadi kepala sekolah. Tapi ilmunya jangan dilewatkan, jangan disayang, sangat sayang gitu kalau dilewatkan. Jadi saya mendukung rekan-rekan semua untuk bergabung di pendidikan guru penggerak gitu. Baik, terima kasih, sekian materi yang telah saya paparkan, semoga bermanfaat dan mohon maaf terlalu banyak kekurangan dan kesalahan saya dalam memaparkannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi rekan-rekan semua di sini yang sudah ikut berpartisipasi, ikut membantu. Semoga amal ibadah teman-teman semua, kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup teh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Awad. Alhamdulillah sudah banyak sekali yang nambah ilmu kita. Mungkin lain waktu di luar jadwal juga kita bisa sharing dengan Ibu Awad. Demikian Bapak, astagfirullahaladzim. Demikian Ibu-ibu, kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.